Aku Syahrani Rahim. Nama Oke, lengkapnya panggilannya Rani. Rani ya. Ini Lahir di Lumajang, lahir Jawa di Timur. Lumajang. Jawa Timur. Waduh, ya Wong ya. Desa. Wong desa, wong desa sing sukses dan sudah Amin. kalau saya istilahkan serigalanya Waduh. bisnis perkopian nih di Australia. Lokasinya di gang yang keren ya, kayak gini. Wolf Lane, ini gang serigala. Ngopi sambil main catur nih. Yuk, kita masuk yuk. Ini coffee shopnya. Binnya ada macam-macam ya. Untuk yang milk base, yang ini yang warna-warni untuk yang kopi hitam. Ini makanannya ada yang manis-manis. Kalau mau lunch, bisa burger, ada wrap, yang veggie juga ada. Pesanan kita ada skinny latte, ada makanan kita ada burger juga dong, chicken wrap juga. Yuk makan. Iya, senang bisa ketemu ini. Iya. Luar biasa. Mas, nama lengkapnya siapa sih Mas? Aku Syahrani Rahim. Nama Oke. lengkapnya panggilannya Rani. Rani ya. Ini Lahir di Lumajang. lahir Jawa di Timur. Lumajang. Jawa Timur. Waduh, ya, Wong ya. Desa. Wong desa, wong desa sing sukses dan sudah Amin. kalau saya istilahkan serigalanya Waduh. bisnis perkopian nih di Australia. Dulu sekolahnya di sini. Sekolah SMA di Solo sih, SMA SMP di Solo. Oh, Kemudian 2004 sekolah di sini. apa sekolah apa? Aku komunikasi sama bisnis Di mana? di Kertin. Oh di Kertin. Wah, Kertin alumni. Terus Oke, pindah ke oke. Melbourne sempat 5 tahunan. Ya, ya, ya. Balik ke Jakarta, habis itu balik lagi ke sini. Oke. Di Indonesia memang dulu pernah bikin bisnis kopi gitu. Pernah 2013 pas Di mana? balik ke Jakarta di Cilandak. Oke, oke. Namanya Namanya Coffee Life. Coffee Life. Terus ceritanya gimana kok bisa akhirnya mulai di sini itu gimana? Aku suka kopi udah 2000 berapa ya? 2011-an lah dari Melbourne waktu itu. Terus Oke. pindah ke Jakarta. Nyoba kita di Jakarta, anak-anak pulang. Aku punya anak 2 supaya mereka sekolah di Indonesia. Aku Oke. cobalah sekolah di Indonesia. Ya. Sebulan sebelum permanent resident habis, aku milih balik ke Australia. Oh, sama keluarga Sama lagi. keluarga lagi. Oke, Ya, oke, dan oke. dipilihlah kota Perth. Oke, oke, oke. Terus gimana bisa akhirnya memutuskan bikin bisnis kopi? Satu-satunya choice waktu itu ya, karena aku nggak mau kerja 9 to 5, aku nggak Gitu hobi, ya. nggak hobi duduk yang depan komputer. Iya, Aku- iya, iya, iya. Dan aku suka kopi dan ya mimpinya emang bekerja di kopi. Gimana caranya supaya survive di kopi gitu loh. Iya, iya, So iya. bagiku that was the only choice that I have. Oke. Terus akhirnya buka kios di seberang, bukan di sini dulu awalnya. Ya, Ada yang kios itu kan. kecil, Aku iya, pernah ke sana. kios Apa kecil, namanya waktu itu? Headspace Coffee. Ya, ya, aku pernah ke situ, pernah ke situ. Iya. Ya, ya. Coba kecil di situ. Berapa lama di situ? 5 tahun, 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Sampai listnya habis, kontraknya 5 tahun. Terus berkembang, Terus buka sini. kayaknya butuh yang lebih gede, akhirnya buka di sini. Oke, oke, buka di sini. Terus ini udah berapa lama jadi? Ini 2019, 2019, sekarang 6 tahunan lah. wow, luar biasa. Terus setelah itu tumbuh lagi ya ke Setelah itu Jakarta. Oh, Jakarta dulu. Di ada- mana? Jakarta di Senayan, di GBK. GBK ya. Di GBK. Oke, oke. Terus buka Terus lagi buka yang lagi di satu lagi di Perth lagi, di Perth lagi. di agak timuran, sama namanya The Wolf Espresso. Terus buka di Bintaro yang keempat. Oh, udah 4 sekarang. Wih. Gila. Mas, Ya, bikin bisnis di sini kan nggak gampang ya. iya. Tantangannya apa, Mas?
Tantangannya udah pasti cost, labor, Ya, rent. Itulah cost tiga labor rent. ya, yang Dan bagaimana Anda bisa istilahnya mengatasi tantangan itu? mengatasi tantangan. Justru aku berusaha memanage orang supaya aku selalu memberi pengertian begini. Kita itu jualannya bukan cuma kopi, tapi kita jualannya energi. Karena kita di pusat kota ya. Wow. We don't sell just coffee, tapi kita jual energi untuk mereka di pagi hari. Oke. Not only experience but the energy. Yes, Wow, the this is value, good. the experience. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu nanya ke pegawai saya, dan pasti jawabannya salah. Yang bayar Anda siapa? Who pays you? Gitu. Dia bilang pasti yang bayar saya kan? Mesti the customer ya. Customer. So the more customer that we have, the more shift that you can get. Kalian bisa Sure. kerja gitu. Gitu. Mas, kalau kita ini employment cost kan tinggi sekali. Gimana Anda bisa memanage itu dengan baik? Gimana ya? Ya mau nggak mau produk harus bagus. Oke. Sales 80%, 90% itu pasti returning customer. Oke, returning customer. Jadi kita tahu strength kita. Kita tahu strength kita di mana, positioning kita di mana di rasa kopi. Rasa kopi itu kan berbeda-beda. Betul. Ada yang high class, ada yang middle, ada yang low gitu. Oke, nanti kita ngomong soal kopi. Saya masih tertarik tentang employment ini ya. Pakai WHV juga nggak? Working Holiday Visa. Of course, ya. Iya. Karena dulu saya tuh pengen membantu orang gitu loh. Nah, Kita ini WHV penting. orang Indonesia, WHV orang Korea, WHV orang Jepang. Oke. Favorit saya tuh Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Gitu ya. Jepang, Korea, they very hardworking. They're hardworking. Hardworking, Oke. yes. Sorry to ask. Compare sama Indonesia, Indonesia agak naik turun. Agak naik Tergantung turun. dari mana sosioekonomiknya. ini jujur ya. Ini jujur ya. Oh. Ini kita harus selalu jujur. harus sampaikan ke teman-teman bahwa persaingan di sini itu ketat. Ya. Betul nggak? Jadi kalau Anda datang ke sini WHV kerja keras. Ya. Betul, karena saingannya luar biasa. Kalau di Indonesia seringnya diurusin pembantu, diurusin apa, terus ke sini udah pasti tertinggal lah. Iya. Secara etos kerja. Betul. Oke. Gitu. Tadi kita bicara tentang produk ya, kopi macam-macam, ya kan, selera juga. Jadi gimana Anda mendefine the taste untuk kopi di sini nih? Sauce-nya dari mana? Sausnya kita macam-macam, tapi mainnya itu Brazil, Kolombia, Ethiopia. Nah, karena orang sini suka yang chocolatey lah. Betul. Kalau Indonesia kan lebih, yang saya tahu lebih strong gitu aja ya. Strong, lebih tobacco, rasanya itu lebih earthy gitu. Gitu. Kalau di sini jadi harus ada taste-nya ya. Taste-nya lebih clean, lebih mocha, ada apa namanya kayak fruity Ya, gitu ya. ya. Oke. Cuman pakai satu bin atau ada beberapa bin? Enggak, kita beberapa beans dan selalu rotation karena misi kita kopi adalah seasonal product. Oh, seasonal rotation. Rotation always. That's why aku ngerasain beda-beda ya, Ya, setiap ya, ya. kali. Oke. Dan not single origin ya. Single origin ada, blend ada. Oh, jadi rotate antara Rotate. single origin sama ini ya. Saya kesini lagi. Iya, Mau cari Karaceng sana ya. iya. mari selamat jalan. Ya. Monggo. Ini customer setia nih. Ya, oke. Sering di sini. Jadi kita udah bicara dari kopinya. Kalau Indonesia malah nggak pakai. Indonesia Ya? kita udah pernah beberapa kali feature. Cuma kita featuring selalu, ya. kita selalu rotate. Apa bener nggak sih Indonesia sebetulnya kan kopinya bagus-bagus, tapi ada yang ngomong dari sisi quality itu nggak stabil. Betul Ya? Itu memang tantangannya ya. Konsistensi dan kualitas kadang-kadang menjadi hambatan ya. Ya, itu sayang ya. Jadi sebetulnya ini teman-teman Indonesia, kita ini punya pengusaha kopi yang sukses di sini. Kita berharap ya sebetulnya kopi Indonesia juga banyak bisa diterima di sini. Ya. Kalau ada nih teman-teman yang mau buka bisnis di sini, apa pesannya kira-kira? Buka bisnis apa nih? F&B. F&B katakan ya. di Australia. F&B. Apa yang kira-kira harus mereka perhatikan? Perhatikan
ada nggak demand-nya dulu. Kita bicara basic ekonomi aja sebetulnya. Gitu ya. Demand-nya ada nggak? Gitu. Demandnya ada nggak? Betul. Supply-nya ada nggak? Gitu. Demand and supply itu yang harus dianalisa dulu. Yang kedua tentu cost, fixed cost, variable cost dan lain-lain. Ada, cost-nya ya. Iya. Ada yang bilang bahwa kalau di sini beda dengan di Indonesia, buka bisnis ya. Seperti Anda bilang, Anda punya 2 bisnis Indonesia, betul? Bisa kita serahkan orang untuk memanage. Di sini betul nggak bahwa kita harus tungguin sendiri? Betul dan salah ya. Gimana itu? Bisa ditinggal. Saya Bisa di sini ditinggal. cuma 3 hari dan 5 jaman lah. Only in the rush hour. Tapi untuk ditinggal penuh rasanya nggak tega aja. Nggak Karena tega, we ya? putting a lot of risk kan. Karena bisnis itu bisa membunuh dalam waktu bulanan kalau di Australia itu. Dengan rent dan labor yang tinggi itu dalam hitungan bulan tuh udah bisa tutup lah. Ya. Mungkin supaya ada bayangannya teman-teman ya, kalau kita ngomong labor cost, yang saya tahu itu sekitar 30-35%, betul ya? Betul. Ya. Jadi ini beda mainnya sama Indonesia berapa persen, Mas? Paling 20 ya, 15-20. Ya, benar. Jadi ini tantangan bagi mereka-mereka yang mau buka bisnis di sini, harus diperhatikan bahwa kos-kos itu tinggi. Begitu juga kan kita harus comply dengan peraturan-peraturan ya. Ya. Oke. Saya rasa, satu lagi. Ini kan produknya juga tidak hanya dipakai di sini. Saya tahu dia ada beberapa coffee shop pakai. Sudah ada berapa coffee shop yang pakai? Sementara yang at the moment 2. Kayu manis sama RL. RL ya. Kemarin saya ke sana saya juga ini. Oke. Orang Indonesia dua-duanya. Ya, orang Indonesia. Oke. Jadi kalau teman-teman lagi di Perth di daerah kota bisa mampir ke The Wolf Espresso. Betul ya.